Perkenalkan, nama saya Megawati, saya mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menjawab soal tugas UAS akhir semester dari mata kuliah sintaksis. Soal yang pertama, jelaskan tentang definisi sintaksis menurut saudara dan manfaatnya. Sintaksis adalah studi dan aturan hubungan kata antara satu sama lain sebagai penyatuan ide dan sebagai bagian dari struktur kalimat. Pembelajaran dan struktur kalimat. Manfaat dari sintaksis itu untuk mengetahui keberterimaan suatu kalimat, apakah kalimat itu sudah baik sesuai dengan pola-pola dan makna yang terkandung dalam kalimat itu. Soal yang kedua, buatlah satu contoh dari prasa edosentris dan berikan penjelasannya. Prasa edosentris merupakan prasa yang unsur pusatnya dapat menggantikan unsur tertentu. Misalnya, seperti pada prasa sedang membaca. Kata membaca mempunyai peran sebagai prasa edosentris. Sebab, jika kata sedang dihilangkan, maka kata membaca bisa menggantikan kata tersebut. Contohnya, di sini saya mengambil prasa edosentris yang atributif. Contohnya, pemilihan kepala daerah akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Keterangannya, unsur pusat pemilihan, atributnya kepala daerah. Soal yang berikutnya, kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang berpredikat memerlukan objek. Contohnya, kucing itu menangkap burung merpati. Keterangannya, kucing sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, burung merpati sebagai objek. Soal yang berikutnya, kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah verba atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, Mega tinggal di Kalimantan. Anak itu menangis. Keterangannya, kata kerja intransitif dapat diikuti kata keterangan atau prasa profesional, tetapi tidak dapat diikuti kata benda. Soal yang berikutnya, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Contohnya, Andi memancing ikan. Keterangannya, dalam kalimat ini Andi adalah subjek, memancing adalah predikat, dan ikan adalah objek. Soal yang berikutnya, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya tidak dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Contohnya, sampah itu dibuang Andi ke tong sampah yang di pinggir jalan itu. Keterangan kalimat O, P, S, K. Maka, sampah itu sebagai objek, predikat dibuang, predikat sebagai dibuang, subjeknya itu Andi, keterangannya ke tong sampah yang ada di pinggir jalan itu. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu struktur penyusunan kalimat. Contohnya, Mega membaca buku dan majalah. Keterangannya dua peristiwa, yakni Mega membaca buku dan Mega membaca majalah. Contoh yang kedua, Mega membaca buku. Keterangannya satu peristiwa. Soal yang terakhir, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kluasa atau lebih yang dipadukan menjadi satu. Contohnya, ayah berangkat ke kantor, ibu berangkat ke pasar, sedangkan kakak berangkat kuliah. Itu contoh yang dapat saya berikan. Sekian dari saya.